Jadi kwitansi ini adalah bukti bahwa uang yang kita pegang itu sudah berpindah tangan. Entah berpindah tangan ke penjual barang, entah berpindah tangan ke orang lain sebagai honor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan membahas tentang LPJ, BOP, TPQ tahun 2023. Jadi kebetulan di lembaga saya ini dapat BOP juga sebesar 10 juta. Kemudian bagaimana untuk SPJ-nya atau laporan pertanggungjawabannya? Di sini aku akan bagikan contoh aja langsung ya. Jadi disclaimer dulu nih, ini contoh yang aku bagikan ini belum perfect, belum sempurna, tapi semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang lagi mengerjakan BOP. Di LPJ itu yang paling diperlukan adalah kita harus melaporkannya secara jelas gitu, dan kejelasan keluarnya uang itu yang pertama harus ada kwitansi namanya ya. Jadi kwitansi ini adalah bukti bahwa uang yang kita pegang itu sudah berpindah tangan. Entah berpindah tangan ke penjual barang, entah berpindah tangan ke orang lain sebagai honor gitu. Kita nih misalkan ini saya adalah bendaharanya, saya yang pegang uang nih 10 juta. Ketika uang itu berkurang 1 juta atau berkurang berapapun, 300 ribu, 100 ribu, itu harus ada bukti bahwa uang ini berpindah tangan keluar, dan itu dibuktikan dengan namanya kwitansi. Jadi ketika kita beli barang, kan ada perpindahan uang dari kita sebagai bendahara ke penjual. Jadi di sini keterangannya adalah ada uang yang keluar, contohnya ini Rp120.000 untuk apa? Untuk pembayaran yang dikeluarkan oleh bendahara, disetujui oleh kepala lembaga berstempel, dan diterima oleh penjualnya. Penjual ini namanya siapa dan kita minta stempel ke tokonya. Begitu. Jadi kwitansi itu kita bisa buat sendiri seperti yang saya contohkan ini, yang aku contohkan ini. Bisa juga pakai kwitansi yang kita beli di toko-toko. Kwitansinya biasanya panjang lebar itu. Jadi konsepnya itu sebenarnya sama saja. Ada uang yang keluar dari bendahara, disetujui oleh kepala lembaga dan diterima oleh yang menerima uang. Kalau itu toko, harus berstempel tokonya. Jadi yang tanda tangan itu minimal ada 3. Bukti selanjutnya, ngomong belibet ya, bukti selanjutnya adalah nota. Nota ini sudah umum ya, kalau kita beli barang di toko itu pasti dikasih nota. Dan kita butuhnya untuk laporan keuangan itu harus ada tanggal, harus ada tokonya. Ini ditulis tokonya, biasanya ini bebas sih, kadang nama toko, kadang nama pembelinya gitu. Kemudian jumlah barang, nama barang, harga, jumlah, kemudian ditandatangani oleh toko dan disestempel. Sudah, kalau nota cukup. Nota ini adalah bukti bahwa kita beli barang. Kwitansi adalah bukti bahwa kita mengeluarkan uang, ada perpindahan uang dari bendahara keluar gitu. Kemudian kalau kita beli barang ada bukti lain nih. Nah, kalau beli barang, mana foto barangnya? Nah, kita kasih foto barangnya seperti ini. Kemudian ini sebenarnya sudah jelas ya, uang yang keluar itu syaratnya yaitu ada kwitansi. Kalau beli barang ada nota. Kalau untuk bisaroh ya harus ada bukti penerimaan gitu. Untuk bisaroh seperti ini kan ini yang membaca laporan kan belum tahu nih nama-nama ini bener guru di TPQ ini enggak. Gimana kalau ini namanya asal aja gitu. Nah, kita memberitahu bahwa ini benar-benar guru di TPQ kita itu dengan bukti SK pengangkatan guru. Seperti ini contohnya. Jadi SK pengangkatan guru itu memang harus ada, harus kita buat gitu sebagai laporan bahwa nama-nama yang tertera yang menerima uang ini adalah benar-benar guru dari lembaga kita begitu. Kemudian yang menjadi masalah lagi adalah ketika kita beli barang yang harganya lebih dari 2 juta, ini sebenarnya saya kurang pintar juga ya. Misalkan ini saya beli printer L3210, ini harganya 2,5 juta atau lebih dari 2 juta gitu. Maka dalam undang-undang negara kita itu kalau kita beli barang lebih dari 2 juta itu kita kena pajak loh. Jadi pajaknya itu ada pajak penjual, ada pajak pembeli.
Kalau pajak penjual itu biasanya penjual itu pasti dia sudah laporan pajak setiap bulan. Dan kalau kita minta ke penjual, biasanya dikasihnya ya faktur pajak, bukti bahwa penjual itu sudah melakukan pajak. Padahal yang dibutuhkan dalam laporan itu adalah pajak pembelinya. Nah, pajak pembelinya bagaimana kemudian? Ya kita pajak sendiri, kita buat seperti ini nih, surat setoran pajak sendiri. Ini sebenarnya kita bisa buat pribadi dengan bantuan, misalnya langsung ke kantor pos, Pak saya baru beli barang harganya sekian nih, sesuai undang-undang. Saya lupa undang-undangnya, kayaknya undang-undang nomor 11, bahwa kalau pembeli itu pajaknya 2,5%, kalau penjual itu 11% gitu. Jadi ketika kita beli barang harga 2.500.000 ini, hitungannya ya kita cari 11%-nya dulu, lalu dikurangi harganya, kemudian ketemu harga pokok, kemudian dari harga pokok itu kita ambil 2,5%-nya. Nah, 2,5%-nya itulah pajak kita. Kemudian kita bisa buat surat setoran pajak seperti ini. Kalau pribadi, teman-teman bisa langsung buat di klik pajak di Mekari. Di sini teman-teman masukkan aja NPWP lembaganya, teman-teman buat akun sesuai lah pokoknya. Kemudian teman-teman bisa buat pajak atau bayar pajak begitu. Nanti keterangannya pajaknya buat apa gitu. Pajaknya tulis aja pembelian printer misalkan. Pajaknya berapa, kita sendiri yang nulis ini. 2,5 dari harga printer itu sendiri. Ketemunya sekian. Nanti akan dapat ID billing. Nah, ID billing seperti yang tertera di atas ini. Kemudian kalau sudah ada ID billing ini, kita pergi ke kantor pos, kita bayar pajaknya. Begitu kalau nggak salah ya. Kalau ada salah, mohon dibetulkan. Nah, kalau sudah kita bayar di kantor pos, kita dapat bukti bahwa kita sudah bayar pajak pembelian barang yang nilainya lebih dari 2 juta, atau barang itu memang sebenarnya sebagai pembeli kita harus pajak, begitu. Nah, contoh laporan buku kasnya itu seperti ini. Jadi buku kas umum, di sini ada tanggal pengeluaran uangnya, uraiannya uangnya untuk apa, atau tanggal masuknya ya. Kemudian nomor bukti, ini adalah semacam tadi yang saya bahas rujuk tadi. Ini kode unik aja. Jadi kalau yang membaca laporan ini melihat nomor buktinya, oh 5212, ini berarti untuk apa? Langsung di perinciannya, langsung nyari di perinciannya di bawahnya begitu. Nah, gitu aja, semoga ini bermanfaat ya, sedikit membahas tentang kwitansi dan sedikit membahas tentang proses pelaporan BOP. Terima kasih banyak, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.